dengan nomor NIM 2011030405. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah metodologi dan pengembangan dakwah. Di sini saya melakukan podcast bersama Mas Rifki. Di sini saya akan membacakan judul tentang isu-isu tentang kontemporer saya, yaitu tentang self confidence dalam Islam dan quarter life crisis mahasiswa, yang akan dijelaskan oleh narasumber yaitu Mas Rifki. Dipersilahkan. Perlu kita ketahui ya, dari data BPS, Badan Pusat Statistik Nasional RI, bahwasanya dari seluruh jumlah warga Indonesia itu di tahun 2023 data ini diambil, bahwasanya ada 27,9% semuanya itu adalah generasi yang umurnya di antara 12 tahun hingga 27 tahun, dan itu mendominasi, artinya sebanyak 27% itu adalah generasi-generasi yang umurnya 12 tahun hingga 27 tahun. Artinya di generasi ini, di umur 27 tahun, di umur 20 tahun ke atas sampai 27 tahun, mereka mengalami quarter life crisis. Pasti di antara mereka mengalami quarter life crisis, tapi tergantung ininya, tergantung seberapa tingkat quarternya mereka. Kalau mereka self confidence-nya tinggi, maka ya quarter life crisisnya yang maka rendah gitu. Jadi dalam kajian ini, dalam sharing time ini, membahas ini, self confidence di ranah quarter life crisis itu. Baik, menanggapi dari pernyataan Mas Rifki tadi, saya mungkin teman-teman kurang paham itu tentang apa yang tentang self confidence ini dalam Islam dan quarter life crisis mahasiswa. Mungkin Mas Rifki bisa dijelaskan tentang apa itu. Ya. Oke. Jadi kita ketahui dulu dari dua definisi ini, ada yang tadi self confidence dalam Islam, dan yang kedua quarter life crisis. Jadi self confidence itu adalah konsep bentuk pertahanan diri dari ilmu barat. Artinya kalau di ilmu barat itu, bagian dari self confidence itu ada growth mindset, terus ada positive mindset, ada resilience dan sebagainya. Tapi dalam kajian ini kan self confidence dalam Islam. Berarti dalam Islam, dalam bentuk pertahanan dirinya bagaimana? Yang pertama ada ketawakal. Poin-poinnya self confidence dalam Islam ini, yang pertama adalah tawakal atau bersandar kepada Allah. Itu. Yang kedua keyakinan akan potensi diri. Yang ketiga ikhlas dalam bertindak. Yang keempat menghindari kesombongan atau takabur. Yang terakhir adalah mengambil pelajaran dari kesulitan. Self confidence dalam Islam ini didukung dari beberapa surat dalam Al-Quran. Ada surat At-Tin ayat 4, yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu. Jadi dari kedua ayat itu intinya berbicara tentang kepercayaan diri. Jadi kalau berbicara kepercayaan diri, berarti kan percaya itu adalah produk yang ditimbulkan oleh pikiran, oleh otak. Jadi titik paling sentral, paling penting di sini adalah otak. Bagaimana kita berpikir ini tadi.
sehingga menimbulkan kepercayaan diri. Nah kemudian kalau ada landasan dari Al-Quran berarti ini menjadi titik akhir, titik final, bahwa kita kalau sudah ada landasannya, apalagi Al-Quran, berarti final kita percaya. Di otak kita harus percaya bahwasanya percaya diri ini memang harus diharuskan oleh Al-Quran gitu. Oke, itu ya. Terus yang kedua, quarter life crisis. Quarter life crisis ini kondisi di mana seseorang ini mengalami mengalami cemas, mengalami kebingungan, mengalami keraguan-raguan dalam fasenya. Jadi jadi gini mas, jadi nggak seluruh ada gini. Quarter life crisis terjadi di umur 20 tahun sampai umur 30 tahun. Jadi terlepas dari umur itu bukan lagi quarter life crisis gitu. Jadi sampean kalau sudah umur 20 tahun sampai 30 tahun, kalau sampean merasakan kecemasan, kebingungan, keraguan-raguan akan masa depannya sampean, akan karirnya sampean, berarti itu sampean mengalami quarter life crisis. Begitu. Nah, quarter life crisis yaitu bingungnya mengikuti kecemasannya itu mengikuti kebingungan karir, ketidakpastian tentang hubungan pribadi, terus ada juga tekanan sosial dan finansial, ada kebingungan identitas diri, dan yang terakhir ada kehidupan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi karena kesenjangan tadi itu yang belum jelasnya 5 tadi itu yang aku sebutkan, maka ya diri kita akan mengalami quarter life crisis. Maka untuk itu untuk menanggulangi kelima tadi itu ada kebingungan karir, ketidakpastian tentang hubungan dan sebagainya itu dengan self confidence dalam hal ini adalah dalam ruang lingkup Islam. Jadi tadi yang dijelaskan tadi, confidence dalam Islam tadi adalah bentuk percaya diri kita kepada Allah dan bagaimana kita membangun percaya diri itu. Itulah. Baik, mungkin teman-teman bisa dipahami lebih dalamnya, mungkin itu cukup, lebih dari cukup. Mungkin teman-teman belum ngerti bisa lihat di media sosial lainnya. Nah, baik, mungkin ada ini yang saya pertanyakan lagi, poin yang kedua yang saya pertanyakan, dampak dari internet atau teknologi sekarang ini. Mungkin saya melihat banyak teknologi ini cenderung lebih mempengaruhi generasi-generasi saat ini gitu kan. Jadi itu kayak lebih mungkin ada dampak positifnya dan negatifnya, tapi yang saya temui itu banyak sisi negatifnya. Nah, dari materi yang sampai sampaikan itu kan berhubungan dengan tentang internet atau teknologi. Nah, itu bagaimana caranya dari sisi negatifnya itu besar atau dari sisi posisinya itu atau sama gitu. Jadi kan dari negatifnya itu apa saja dan positifnya itu apa saja dari teknologi saat ini yang sampaikan tadi. Jadi kan lebih ke ini, gimana ya? Aku belum nangkep pertanyaannya. Jadi bagaimana maksud pertanyaannya apa kayak gini? Apa teknologi? Gimana peran teknologi ini dalam ini kan? Dalam mental seseorang gitu loh. Nah, jadi mental seseorang itu kan dipengaruhi oleh teknologi gitu. Nah, itu kayak gimana gitu loh. Respon sampean itu gimana gitu loh. Ya. Oke. Jadi itu ya penyakitnya kita semua itu udah tahu ini udah tahu ini jelek, buruk atau gimana?
nggak pas Oh, bagi nggak pas. kita, bukan makanan kita gitu Iya. kan, bukan makanan kita, tapi kita paksa ini untuk kita makan gitu kan. Nah, contohnya itu tadi teknologi, kemajuan teknologi. Jadi yang aku tangkap kan, kita kan hidup di zaman seperti ini kan. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan teknologi, juga mengikuti media sosial dan sebagainya. Mengapa ya? Karena kita biar nggak ketinggalan informasi. Karena sekarang seluruh informasi apapun kan penyebaran yang sangat cepat ya lewat teknologi itu kan. Jadi kita harus mengikuti. Jadi untuk menanggulangi atau membentengi diri kita biar nggak termakan oleh konten-konten di media sosial yang sehingga menyebabkan kita mentalnya rendah, terus sehingga mengakibatkan quarter life crisisnya semakin memuncak atau semakin parah. Oh, iya. Quarter life crisisnya semakin parah. Ya, saran dari saya ini, yang pertama kita harus sadar dan menemukan hobi kita. Kita harus sadar dan menemukan hobi kita. Yang kedua, kita menemukan potensi kita itu di mana. Terus yang ketiga, tujuan hidup kita apa. Jadi kalau kita ingat beberapa poin tadi, ya kalau kita mau scroll media sosial, ya pasti yang di scroll itu sesuatu yang berhubungan dengan kesukaan kita, dengan hobi kita, dengan potensi kita gitu kan. Jelas seperti itu. Kalau belum menemukan potensi, hobi, kesukaan, tujuan hidup, ya kita bakal scrollnya ya random, apa yang di scroll, apa yang dilihat, sehingga terus nggak sadar malah meningkatkan memuncakkan quarter life crisisnya. Itu syaratnya harus itu tadi, menemukan potensi, menemukan hobi, menemukan tujuan gitu. Jadi ya seperti itulah. Jadi kita kalau scroll itu ya konten-konten yang berhubungan dengan hobi kita gitu. Di sisi lain juga kita harus barengi dengan setelah kita beberapa jam melihat konten berita misal, atau konten yang positif yang berhubungan dengan hobi kita, terus kita implementasikan, kita praktekkan di dunia luar, artinya di dunia sosial yang sebenarnya. Ya, kita praktekkan, terus kita diskusikan dengan teman-teman tongkrongan yang produktif tadi itu, sehingga kita bisa membentuk self confidence yang bagus gitu. Ya gitulah alur kehidupan remaja sekarang kan kayak gitu. Remaja umur 20-30 tahun. Berarti di ruang lingkup yang bagus yang sampai pertama sampaikan tadi berarti. Iya, bahwa dia nanti kembali lagi ke self confidence kan gitu. Jadi gitulah. Ya seperti itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky. Itu mungkin yang bisa Mas Rizky sampaikan. Mungkin itu sudah lebih dari apa yang disampaikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Ramli, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.